Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Menjadi seorang guru baru di sebuah sekolah dasar pasti mengemban tanggung jawab, terutama kehadiran murid-muridnya. Namun bagaimana jika di hari pertama mengajar sudah disuguhkan absensi seorang muridnya yang sudah 7 hari tidak masuk sekolah tanpa keterangan apapun? Pada video kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Jepang dengan judul Ju-on, The Beginning of the End, merupakan seri ketiga dari film Ju-on. Disutradarai oleh Masayuki Ochiai dan dibintangi antara lain oleh Nozomi Sasaki sebagai pemeran yang memainkan tokoh Yui. Lantas seperti apa kisahnya dan kini ceritanya? Pada awal cerita pembuka, seorang reporter ditemani oleh Pak Polisi sedang meliput sebuah rumah yang diberitakan sebagai rumah bekas penganiayaan terhadap seorang bocah. Ketika masuk ke dalam rumah, kameramen mengatakan ruangan itu sangat bau menyengat. Dan reporter wanita itu tiba-tiba keluar dari kamar dengan raut wajah ketakutan. Kameramen kemudian menilik ke dalam kamar. Dari lemari kamar ada seorang anak kecil terkapar dalam lautan darah. Kameramen terjatuh panik. Ketika ia bangun, wajah sosok anak kecil itu tepat di depan kamera. Dialah Toshio. Yui adalah seorang guru pengganti di sekolah dasar. Ia hari ini dipanggil kepala sekolah. Yui ditugaskan sebagai wali kelas dan mengajar kelas 3. Yui tak menyangka dirinya akan menjadi seorang guru wali kelas, menggantikan peran Pak Konishi yang mengundurkan diri karena alasan pribadi. Yui kemudian mengabari Naoto perihal kabar gembira itu. Usai menutup teleponnya, Yui melihat sebuah goresan pusaran di halaman sekolah. Hari pertama Yui mengajar, ia dibuat bertanya-tanya. Ada salah satu muridnya yang sudah tidak hadir selama 7 hari berturut-turut. Dia adalah Saiki Toshio. Jam istirahat, Yui mencoba menghubungi keluarga Toshio, namun tak bisa dihubungi. Kemudian Yui menanyakan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan Pak Konishi telah mengunjungi kediaman Toshio, namun pihak keluarga mengabaikan kedatangannya. Yui mengatakan, jadi begitu. Kepala sekolah mengatakan, mulai sekarang kamu guru dan juga wali kelas Toshio. Usai jam mengajar telah usai, Yui melihat goresan pusaran di meja Toshio. Di lain cerita, 4 siswi SMA, yakni Nanami, Rina, Ayo, dan juga Yaoi. Mereka sedang berjalan menuju suatu tempat. Dalam perjalanan, Rina dan Aoi selalu menakut-nakuti Nanami dengan cerita hantu. Yaoi mengatakan kepada Rina dan Aoi, "Sudah, jangan seperti itu. Nanami ini sangat penakut." Mereka tiba di lokasi. Aoi mengajak teman-temannya mengunjungi rumah. Kakak Aoi adalah agen yang mengurusi rumah tersebut. Mereka semua kemudian masuk ke dalam rumah itu. Mereka mengamati ruangan rumah itu dengan seksama. Berbeda nasib dengan Nanami, ia merasakan keanehan di rumah itu. Pertama, ia melihat sepeda kecil yang rusak. Sayup-sayup Nanami mendengar suara anak kecil bersenandung. Nanami mencari sumber suara itu. Ia kemudian menaiki tangga menuju ke atas. Sementara Yayoi menemukan sebuah buku gambar. Mereka menertawakan gambar yang ada di buku gambar itu. Kembali kepada Nanami. Suara yang ia dengar mengarahkan dirinya menuju sebuah kamar. Ia masuk ke dalam. Nanami menarik saklar lampu, namun nampaknya lampu itu sudah rusak. Nanami kembali mengamati sekitar. Tiba-tiba lampu berkedip nyala mati lagi. Disusul dengan keluarnya darah dari dasar lantai. Lemari kemudian berguncang hebat. Lalu pintunya terbuka dan mengalir darah dari dalam lemari. Nanami sangat ketakutan. Tiba-tiba muncul hantu Toshio. Nanami menjadi histeris dan 3 temannya pun mengecek wajah Nanami yang nampak ketakutan. Yui mengunjungi rumah Toshio. Dari pintu gerbang, Yui melihat ada tangan melambai di jendela lantai atas rumah Toshio. Yui berpikir itu adalah Toshio dan Yui kemudian memanggilnya, "Toshio." Namun tangan itu kemudian perlahan masuk.
Yui mengetuk pintu rumah, namun tidak ada sautan. Ternyata rumah itu tidak terkunci. Ketika masuk, Yui disambut oleh sosok wanita. Wanita itu mengaku bahwa dirinya adalah ibu Toshio. Ibu Toshio mengatakan Toshio pergi dibawa oleh ayahnya, dan sebentar lagi ia pulang. Sekejap mata wanita itu menghilang. Kemudian Yui mendengar senandung anak kecil. Suara itu mengarahkan Yui ke kamar lantai atas. Yui melepas lakban yang menutup pintu kamar. Setelah masuk, suara itu semakin dekat. Ketika Yui fokus di depan pintu lemari, ia dikagetkan dengan sosok ibu Toshio. Wanita itu mengatakan, "Ini bukan kamar Toshio, akan kubuatkan teh untukmu." Yui beranjak menuju ruang tamu. Ia melihat wanita itu sedang duduk sambil bersenandung. Perlahan Yui mendekatinya. Dengan tatapan tajam, wanita itu menyoret-nyoret buku. Banyak coretan-coretan membentuk sebuah pusaran. Yui kemudian lari keluar meninggalkan rumah itu. Yang saya tangkap dari cerita ini, siapapun yang telah masuk rumah itu, maka ia akan mendapat sebuah kutukan. Saat istirahat olahraga basket, Yayoi diteror dengan kejadian aneh. Ada suara gaduh dan tirai bergerak-gerak, memaksa Yayoi untuk berjalan ke arah belakang. Pandangan terakhir Yayoi fokus kepada piano yang terletak di gudang belakang. Piano itu tertutup. Yayoi berbalik arah hendak balik, namun tiba-tiba piano itu berbunyi. Dan ketika ia tengok, ternyata piano itu sudah terbuka, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika berbalik arah, kakinya seperti ditahan oleh tangan misterius. Ditengok, gak ada apa-apa. Mendadak Yayoi jadi panas dingin ketakutan. Ia kemudian berlari menuju UKS untuk membaringkan tubuhnya. Tiba-tiba Yayoi dirinya mendapat sebuah kertas. Kertas itu adalah kertas buku gambar yang sebelumnya ia temui di rumah itu. Tak hanya itu, dari dalam selimut muncul sosok hantu Toshio. Yui mengabarkan kepada kepala sekolah bahwa Toshio sudah 10 hari tidak masuk. Aku telah mengunjunginya, tapi tidak bertemu dengan Toshio. Kepala sekolah malah meninggikan suaranya. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kalau kau khawatir, ya udah kunjungi lagi, temui ibunya. Yui mengatakan bahwa ibunya aneh. Kepala sekolah kemudian berkata, jangan berkata seperti itu. Bagaimana kalau ia mendengarnya? Yui kemudian minta maaf. Dan Yui kembali bertanya, apakah dirinya bisa bertemu dengan Pak Konishi? Kepala sekolah kemudian mengatakan bahwa Pak Konishi telah meninggal. Kepala sekolah mendapatkan kabar dari keluarga Pak Konishi pada pagi hari. Dalam ruangan kelas, Yui membuka buku. Entah itu buku rapot atau semacam diari. Di sana Pak Konishi meninggalkan catatan-catatan mengenai dirinya. Kemarin aku datang ke rumah Toshio, ada ibunya. Aku bertanya tentang Toshio, tapi ia hanya berdiri di ruang depan dan mengatakan bahwa Toshio sedang beristirahat. Aku tidak bisa menemui Toshio. Maka hari ini aku akan kembali lagi ke sana. Dan lembar selanjutnya dari buku itu adalah coretan pusaran misterius lagi. Di rumah, Yui mengatakan kepada Naoto, di sekolah ada murid yang sudah 10 hari tidak masuk. Naoto sambil melihat foto murid-murid Yui turut merasakan perasaan Yui yang tentunya merupakan tugas sulit bagi seorang guru. Esok hari ketika Yui sedang mengajar, Yui merasa senang karena kali ini Toshio hadir. Yui membaca pelajaran sambil mendekat kepada Toshio. Toshio sedang mengukir meja dengan kukunya. Yui marah dan mengangkat tangan Toshio. Semua murid terperangah, pasalnya hanya Yui yang melihat Toshio. Dan kini goresan pusaran di meja Toshio telah menjadi 2. Kali ini adalah kutukan untuk Rina. Aoi bersama Nanami bermaksud untuk mengunjungi Rina yang sudah lama tak masuk sekolah. Ketika masuk, kamar Rina sangat berantakan dan Rina berada di bawah meja. Ia sangat ketakutan. Rina mengatakan, dia datang. Anak kecil putih, tolong aku. Mendadak seisi ruangan bergetar. Ada sosok tangan yang mencoba keluar dari dalam laci. Nanami yang penakut memaksa Aoi untuk pergi meninggalkan tempat itu. Aoi membentak dan seketika guncangan itu reda. Aoi memberikan kalung jimatnya kepada Rina. Tiba-tiba lakban yang menutup semua benda mengelupas dengan sendirinya.
Rina semakin memberontak. Aoi dan Naomi kemudian berlari meninggalkan rumah Rina. Malamnya Rina hendak memanaskan susu. Ketika susu itu dituangkan ke dalam panci, yang keluar adalah darah. Sesuatu yang membuat panik mulai terjadi. Tiba-tiba Rina ditarik masuk ke dalam kulkas oleh sosok tangan misterius. Di lain tempat, Naoto dikagetkan dengan suara gaduh kucing yang terkurung dalam microwave. Hari ini Yui lembur di sekolah. Dalam keadaan ngantuk, Yui memaksakan diri untuk mengoreksi kertas jawaban murid-muridnya. Dalam setengah sadar, Yui membuat sebuah coretan pusaran. Pusaran itu seakan-akan memanggil Toshio, dan Toshio datang lalu menghilang. Dari luar ruangan melintas sosok wanita. Wanita itu menuntun Yui menuju ruangan kelas. Di sana Yui menemukan sebuah buku. Buku itu adalah diari milik Ibu Toshio. Kemudian Yui membawanya pulang. Di rumah, Naoto membaca buku diari yang Yui bawa. Dalam buku itu tersirat curahan hati Ibu Toshio. Hari ini aku pindah rumah. Aku membeli semua perlengkapan bayi. Aku sangat menantikan seorang anak. Aku sangat yakin akan segera menjadi seorang ibu. Tapi ternyata aku salah. Aku kemudian mandi di bawah air terjun dekat kuil sebagai penyucian diri. Aku sekarang sudah bersih. Kini sebuah benang akan menghubungkanmu ke dalam perutku. Ini begitu misterius. Aku kecewa. Takeo selalu sibuk bekerja. Itulah kenapa kehadiranmu begitu lama. Ini salahnya Takeo. Tuhan, aku mohon, tuangkan jiwa ke dalam tubuhku. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin seorang anak. Aku tidak peduli siapapun itu. Izinkan aku melahirkannya. Aku ingin anak. Anak. Dan lembar selanjutnya adalah kosong. Tulisan pun masih berlanjut di lembar berikutnya. Sudah lama aku tidak menulis. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Takeo seperti biasa sibuk dengan pekerjaannya. Aku sendiri di kasur lantai 2. Dan seorang anak datang kepadaku. Dia memanggilku sebagai ibu. Aku tahu, aku pasti hamil. Tidak salah lagi. Takeo tidak tahu apa-apa, bahkan sampai ajalnya. Ini adalah rahasia antara aku dan anakku. Anakku datang dan ia bernama Toshio. Selanjutnya adalah teror untuk Aoi. Aoi mencoba bertanya tentang rumah itu kepada kakaknya. Kakaknya sebelumnya memang sudah memberikan peringatan agar jangan masuk ke dalam rumah itu. Kakaknya mulai mencurigai bahwa Aoi sudah masuk ke dalam rumah itu. Kemudian kakaknya menyuruh Aoi untuk secepatnya mandi. Di kamar mandi, Aoi tewas mengenaskan. Rahangnya patah ditarik oleh tangan sosok misterius. Jeritan Aoi membuat kakaknya bergegas ke kamar mandi. Diceritakan kakak perempuannya pun juga tewas. Naoto mencoba menyelidiki tentang Toshio. Ia mendatangi alamat rumah Toshio dan ia menemui kakak Aoi selaku agensi rumah tersebut. Kakak Aoi menceritakan sesuatu yang telah terjadi di rumah itu. Ia mengatakan bahwa siapapun yang telah masuk ke dalam rumah itu, dirinya akan menerima kutukan, termasuk adik saya, Aoi, dan juga istri saya yang sudah menjadi korban dari kutukan itu. Naoto kemudian mencari sebuah berita tentang kasus yang terjadi di rumah itu. Dia menemukan data ada anak sulung dari rumah itu dan ia bernama Toshio. Kemudian Naoto pulang untuk mencocokkan foto Toshio dalam berita dengan foto para murid-murid Yui. Dan benar, itu adalah Toshio, orang yang sama. Usai menemukan data yang valid, Naoto menemui ajalnya. Ia tewas di tangan hantu Ibu Toshio. Yui merasa sangat terpukul dengan kejadian itu. Esoknya Yui mendatangi rumah Toshio. Dalam lemari, Yui menemukan kardus berisikan foto keluarga Toshio dan juga beberapa CD. Dari beberapa CD itu, Yui melihat bahwa Toshio tidak pernah memanggil Takeo sebagai ayahnya. Bahkan ia enggan berbicara kepadanya. Pada video akhir, Yui melihat ada sosok anak putih yang tak lain adalah Toshio keluar dari dalam lemari, mendekati ibunya yang terbaring tidur dan memanggilnya dengan sebutan ibu. Kemudian ia masuk ke dalam raga Ibu Toshio.
Yui juga diperlihatkan pertengkaran antara Takeo dan Ibu Toshio. Takeo menanyakan tentang Toshio, siapa dia? Dalam pilu Ibu Toshio mengatakan, Toshio itu anakku, bukan anakmu. Kau tidak punya anak, disusul dengan tawa. Takeo merasa kesal dan marah. Ibu Toshio kemudian dibunuh oleh tangan Takeo dengan mematahkan tulang lehernya. Toshio menyaksikan kejadian itu. Takeo mendekat kepada Toshio, ia merebut kucing yang Toshio pegang dan memasukkannya ke dalam microwave. Selanjutnya menerka Toshio dengan sebuah pisau. Adegan peristiwa itu lenyap seketika. Tiba-tiba Yui sudah berada dalam rumah Toshio. Ia kembali menilik lemari di kamar Toshio. Dalam lemari terdapat pintu kecil yang mengarah ke ruangan atas. Di sana Yui melihat Ibu Toshio terbaring dalam luka. Kemudian ia bangun dan merangkak menyerangnya. Yui kemudian berlari menjauhinya. Tiba-tiba Toshio menghampirinya. Yui memohon sangat kepada Toshio untuk menolongnya. Namun Toshio tak memberikan reaksi apapun. Makhluk itu berkali-kali menyerang Yui. Kali ini Toshio muncul dan memeluk Yui dan juga menyebutnya Ibu. Sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Jepang dengan judul Ju-on, The Beginning of the End. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.